Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fancoy Channel. Cuman kali ini saya akan memberikan review ya, atau memberikan ini sedikit pengetahuan tentang jenis-jenis ikan koi. Jadi memang ceritanya saya sedang mulai tertarik dengan koi ini. Jadi bisa dibilang saya masih pemula sebenarnya. Oleh karenanya mungkin sebelumnya channel saya itu beri nama Fanami Channel, karena saya baru-baru ini sudah mulai tertarik dengan koi, maka channelnya saya rubah dengan Fancoy Channel, yang artinya Fan itu Fanami, koi itu adalah ikan koi. Jadi sekilas seolah-olah kedengarannya itu ngefan terhadap koi, tapi sebenarnya fan di sini adalah pakai V, artinya Fanami, terus selanjutnya dan koi. Oke guys, mungkin di awal konten ini saya akan menjelaskan jenis-jenis ikan koi ya guys. Walaupun saya mungkin bisa dibilang baru menyukai koi, tapi setidaknya saya sudah sering juga melihat konten-konten YouTube terkait jenis, terkait pembuatan kolam, breeding dan lain sebagainya. Jadi mungkin saya coba menerangkan di sini jenis-jenis ikan koi. Oke, yang pertama adalah jenis kohaku guys. Di situ kita lihat jenis kohaku itu warnanya merah dan putih. Warna merah dan putih itu di ikan kita mengenalnya ada paling tidak di seluruh tubuh ikan itu terdapat 4 step guys. 4 step itu mulai dari kepala, punggung, mungkin bisa dikatakan perut, sampai hampir ekor ya guys, hampir ekor, pangkal lah, pangkal ekor. Itu ada step-step warna merah, dan kalau itu terdapat pada ikan, maka kohaku itu bisa dibilang grade A guys. Jadi kalau saya menilai bahwa grade A kohaku itu intinya, atau mungkin bisa jadi semua jenis koi, kalau dikatakan grade A itu adalah dari depan sampai belakang, sampai pangkal ekor itu terisi warna, ada warnanya, ada polanya, ada coraknya, kecuali yang ini ya, tanco ya guys, karena tanco itu ada warna merah di bagian kepala, itu saja, seluruhnya putih. Jadi selain tanco itu, kalau kita sebut grade A, mulai dari depan kepala sampai ke belakang pangkal ekor, kanan kiri itu ada warnanya guys, itu yang disebut grade A. Jadi kalau di koi ya mungkin grade A nya ya 4 step itu. Kalau ternyata koi itu ada warna sampai mulai kepala sampai ekor, tapi semuanya merah, tidak ada warna putus-putus putih, itu kalau saya bilang itu bukan grade A ya guys. Kalau lebih tepatnya ya saya sebutnya, karena dia full hanya satu pola, satu step ya, mungkin saya lebih cenderung menyebutnya itu grade B. Karena kenapa kok saya bilang grade B?
karena ikan kohaku dalam pola seperti itu tuh banyak dijumpai gitu loh guys. Jadi penentuan grade A mulai dari misalnya penentuan grade SQ, HQ, A plus sampai B, C dan D itu terletak dari pola itu ya guys. Jadi polanya itu mungkin mulai katakanlah HQ atau SQ itu warnanya menyeluruh. Jadi warnanya itu mulai depan sampai ke belakang. Kalau ada step ya berarti 4 step. Terus kalau apa SQ, HQ itu seperti warnanya itu seperti ditata gitu guys, sengaja ditata, tapi ini asli ya guys, bukan cuttingan. Cuttingan itu kan biasanya ada warna terus di apa warnanya itu di nggak tahu dikerik atau diapain, pokoknya itu di pola sendiri lah, di pola manual. Sebenarnya ya agak melukai kulit ikan, cuman ya saya sebenarnya juga tidak suka karena itu tidak natural gitu loh. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah SQ, HQ, baik itu grade atau grade A, grade B, C, D itu adalah dalam posisi natural ya guys. Jadi ikan yang kalau SQ atau HQ natural itu polanya itu menarik. Kenapa menarik? Itu ada simetris gitu loh. Jadi antara warna kanan dengan kiri itu sama. Jadi seolah-olah itu lukisan gitu loh guys. Karena ikan itu kan sebenarnya ikan koi ini kan breedernya itu kan apa ya, cukup mudah lah, karena anakannya juga banyak gitu loh, telurnya banyak, anakannya banyak, sehingga yang kita ambil adalah jenis-jenis yang dengan pola bagus seperti mulai SQ, HQ dan grade A lah, minimal di grade A. Jadi seperti itu, mungkin saya hanya mengulas SQ, HQ dan A plus saja ya guys, karena lebih tepatnya itu kalau kita penghobi melihat ikan jenis atau grade itu senang guys, senang karena indah gitu loh. Untuk selebihnya B dan C ya bukan berarti tidak indah, ya indah juga, cuman masih kurang apa, masih lebih indah yang SQ, HQ ataupun A. Kembali saya ke ini ya guys, ke apa, ke jenis atau ke grade atau ciri dari grade SQ dan HQ sekaligus A itu adalah kalau SQ, HQ ya guys ya, SQ, HQ saya untuk membedakan SQ, HQ nya ini masih agak kurang bisa ya guys. Artinya jadi saya umum saja, jadi grade SQ dan HQ itu adalah kalaupun itu kohaku itu polanya mulai depan sampai belakang guys, terus ada unsur simetrisnya. Kalaupun harus siksa kanan kiri kanan kiri kanan kiri itu pasti loh guys. Jadi warna merahnya pas, warna putihnya pas, jadi tidak ada yang kebesaran putih, tidak ada kebesaran merah, tidak seimbang. Nah, kalau SQ, HQ itu harus benar-benar rapi guys. Termasuk kalau biasanya kalau HQ itu utamanya sirip ya, sirip atau di dayung renangnya gitu ya, di dayung renangnya itu juga putih bersih gitu sama ekornya. Terus di mulutnya itu ada pembatas guys, artinya pembatas itu warna tidak boleh nyampe dekat mulut, terlalu dekat gitu loh. Jadi harus ada warna putih sekitar mulut seperti tancuk gitu, tapi agak lebar warnanya sehingga tidak mengenai mulut. Nah itu yang dinamakan mulai grade SQ, HQ dan A itu seperti itu. Jadi mungkin saya hanya bisa bedakan dua saja dari jenis dari pola yang kategori SQ atau HQ dan A, itu aja ya guys. Nanti selebihnya yang B, C, D itu ya saya rasa nanti bisa ini sendirilah, dikembangkan sendiri.
Terus bedanya apa SQ dengan SQ, HQ dan A? Kalau A itu adalah polanya itu memang 4 step guys, memang 4 step dari depan sampai ke belakang itu ada 4 step. Tetapi gini, kalau grade A itu antara sisi badan dari ikan, warna polanya dari depan sampai pangkal ekor, sisi kiri kanan ikan itu ada warnanya semua guys. Itu dinamakan grade A, apapun jenisnya kecuali tanco ya guys. Apapun jenisnya grade A itu seperti itu. Cuman apa bedanya SQ HQ dengan A? Kalau A itu polanya itu memang ada warna kanan kiri, ada 4 step juga iya. Terus warnanya itu mungkin full dari depan sampai belakang, tetapi nggak berimbang gitu guys. Putihnya mungkin ada yang agak lebar, ada yang agak sempit seperti itu. Cuman ya memang merahnya sampai ke belakang. Itu grade A. Kalau dari sisi misalnya Sanke itu kan ada warna merah, putih, hitam gitu ya guys ya. Nah kalau grade A-nya Sanke itu mungkin bisa jadi antara kanan dan kiri tidak imbang warnanya gitu loh guys. Ya itu saja sudah masuk grade B plus lah, atau kalau saya sebutnya ya grade A lah, karena warna kanan kirinya itu terisi gitu guys. Jadi bedanya antara SQHQ dan A adalah kalau SQHQ itu teratur, kalau ada ada unsur simetrisnya, kalau A tidak ada gitu loh guys, asal full saja. Full dalam arti 4 stepnya terpenuhi, kanan kirinya juga tidak ada warna tidak ada istilahnya itu warna dasar yang terlalu lebar gitu loh, juga terisi warna seperti itu ya guys. Jadi ini yang pertama itu tadi Kohaku, itu tadi sekilas untuk memilih ikan yang yang sebaiknya ada di kolam, karena kolam itu kan ibarat frame ya guys, frame atau frame lukisan. Ikan itu adalah objek lukisannya, jadi seberapa mungkin objek itu bisa memanjakan mata kita gitu loh guys. Termasuk perbandingan ikan jenis apa yang ada di kolam itu harus diperhatikan guys ya. Jadi nggak asal kohakunya berapa ekor, yang lain dibanyakin nanti keseimbangan itu nggak bisa diterima oleh keinginan mata atau deskripsi mata itu mengistilahkan indah itu seperti apa, itu harus pas guys. Misalnya kohakunya 5, harus yang lainnya itu karena Sanke sama Showa itu kan hampir mirip ya. Kalaupun harus 5 ya mungkin Showanya itu 2 saja, Sanke-nya 3, Kohakunya 5, Showa 2. Kenapa kok 2? Karena kan warnanya tuh demblok gitu loh guys, warnanya tuh lebar-lebar, jadi tidak perlu dibuat banyak, 2 saja Showanya, Sanke-nya 3, jadi kan imbang antara Kohaku dan Showa itu sudah 5-5. Terus kemudian seperti yang ini ya, warna-warna ikan-ikan yang lain, mungkin kalau saya bilang sih tidak perlu tidak perlu mendominasi gitu loh guys. Jadi misalnya kalaupun ada Kojaku ya kasih 2, ada Koshiki, Kojaku mirip-mirip gitu kan ya. Kalau ada Kojaku ada Koshiki ya sebaiknya kalaupun harus 5 ya 32 atau ya seperti itulah. Jadi setiap jenis yang mirip-mirip itu dibuat sama aja guys. Kalau memang itu 100% nya adalah 5, Kohaku 5, Sanke sama Showa ya harus 5 juga. Yang mirip-mirip lagi misalnya ada Kojaku sama Asagi itu juga mirip kan ya guys. Ada Koshiki juga mirip itu, makanya kalaupun harus 5 ya diambil 2, 1 atau 2
1 2 gitu loh, pokoknya komposisinya harus 5 lah kalau memang kohakunya 5. Kalau kohakunya 10 ya mereka antara pasangan-pasangan jenis itu harus 10 juga gitu loh, yang mirip-mirip. Terus kemudian misalnya ada warna polos, ada cagoy tembaga, yang ada benigoy, itu kalau menurut saya karena warnanya kan polos ya, warna polos itu sudah inilah artinya itu sudah kebanyakan. Jadi ikan itu kalau didominasi, katakanlah tadi saya umpamakan kohaku 5, kemudian benigoy, cagoy apa itu, cagoy tembaga apa yang warna-warna ini ya, termasuk tanco lah, karena kan hampir dominasi warnanya itu banyak gitu loh. Jadi kalaupun kohaku 5 ya, yang semacam kayak tanco ya cukup 3 saja, benigoy 2, terus apalagi ya yang itu hai utsuri itu ya 2. Jadi keseimbangan itu harus inilah, harus ditata, harus